Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Lalu mengapa sulit sekali bagi kepolisian untuk menahan Firly atau menuntaskan kasus suap dan gratifikasi Firly Bahuri untuk dilimpahkan ke kejaksaan? Kita akan membahasnya dengan mantan penyidik KPK Yudi Purnomo. Selamat malam, Mas Yudi. Selamat malam, Mbak Eva. Ya, Mas Yudi, Firly dicari anggota DPR, ternyata malah asyik bermain badminton nih, Mas Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bustami Narda. Sahabat BN, agaknya tidak salah kalau ada yang mengatakan bahwa jika ingin merasakan enaknya jadi pejabat, enaknya jadi penguasa, datanglah ke Indonesia. Jadi pejabatlah di Indonesia, jadi penguasalah di Indonesia. Benar-benar enak. Bisa berbuat sekendak hati. Korupsi, nepotisme, berbuat asusila, enak di sini. Yang penting dekat dengan kekuasaan. Kalau tidak dekat dengan kekuasaan, kalau menjadi rakyat biasa, susah. Salah-salah kata saja bisa kena delik, bisa masuk penjara. Tapi tentu kita tidak boleh menyamaratakan semuanya. Tidak juga semuanya begitu. Buktinya Ketua KPU Hasyim Asy'ari telah dipecat dari kedudukannya sebagai Ketua KPU, bahkan sebagai anggota KPU sekaligus oleh DKPP. Walaupun dia telah mendapatkan beberapa kali peringatan keras terakhir sebelum pemecatan ini. Apakah video Firly main badminton mengejutkan Anda? Ya, saya tidak terkejut, Mbak, karena kalau melihat karakteristiknya dari Firly Bahuri ini yang suka membuat kontroversi, tinggal kita menunggu saja kapan dia akan keluar setelah terakhir di pemeriksaan dia mangkir, kemudian tidak dipanggil lagi, dan beberapa kali kita tahu misalnya pengacaranya yang terdahulu mengatakan tidak bisa kontak, hilang komunikasi, kemudian DPR kemudian mencari juga seperti itu. Tapi kita tahu bahwa sebelumnya kan juga ketika dipanggil saat masih menjabat ketua KPK, dipanggil oleh penyidik, dia juga pergi ke suatu daerah ya untuk melakukan dinas dibandingkan memanggil yang bersangkutan, termasuk ketika ada gimmick dia ngumpet di dalam mobil kemudian keluar dan pergi dari tempat yang berbeda ketika diperiksa di Barreskrim. Jadi sebenarnya saya tinggal menunggu saja, dan ini tepat momennya. Yang saya lihat bahwa ini justru sebenarnya harus menjadi evaluasi bagi penyidik Polda Metro Jaya ya, bahwa ketika memberikan hati kepada Firly Bahuri dengan tidak segera melakukan penahanan, ini justru akan menjadi bumerang. Masyarakat melihat bahwa apakah sesakti itu ya Firly ya, sudah 7 bulan jadi tersangka, kemudian kasusnya bolak-balik di kejaksaan dan sekarang belum dilimpahkan juga ke kejaksaan, dan Firly pun kemarin baru hanya diperpanjang cekalnya, kemudian tidak dilakukan penahanan, padahal kita tahu bahwa ketika kasus korupsi pasti akan dilakukan penahanan karena korupsi adalah kejahatan luar biasa. Jadi saya pikir ini bagi saya sangat menohok sekali ya, kalau misalnya saya menjadi penyidiknya, bahwa kita sudah memberikan biasanya ketika misalnya tidak dilakukan penahanan, itu para tersangka itu mereka tidak akan membuat kegaduhan di publik ya. Kita tahu bahwa ini kan yang bermain kan tokoh-tokoh bulu tangkis nasional ya, nggak mungkin nggak viral gitu. Ini kan kecuali kalau Firly mainnya di komplek RT yang hanya sedikit orang ya, hanya untuk olahraga. Tapi kalau ini kan kita lihat ramai sekali orang-orang, legenda-legenda bulu tangkis juga bermain. Nggak mungkin ini nggak viral. Saya pikir ini justru menjadi, sekali lagi harus menjadi cambuk bagi penyidik untuk mengevaluasi terkait dengan penahanan Firly. Kalau jadi saya segera akan melakukan pemanggilan kepada Firly sebagai tersangka dan kemudian melakukan penahanan. Ingat loh bahwa penyidik Polda Metro Jaya mempertaruhkan reputasi Polda Metro Jaya terkait dengan
kasus ini, karena kalau mereka berhasil menuntaskan tentu akan mendapatkan prestasi. Tapi kalau seperti ini kita lihat bahwa seolah-olah Firly menunjukkan bahwa saya masih ada nih, saya masih eksis, saya masih Baik. main bulu tangkis gitu kan, dan saya masih berhubungan dengan banyak orang, saya masih diakui orang. Ini kan tentu sangat riskan lah bagi upaya kita untuk memberantas korupsi, akan menjadi sangat bagi saya gimmick-gimmick seperti ini kan sebenarnya tidak perlu seperti itu, Mbak. Baik, padahal Firly sudah menyandang status tersangka selama 7 bulan tapi tak kunjung ditahan. Analisis Anda, Mas Yudi, apa yang menyebabkan Firly tak kunjung ditahan? Kalau saya sejujurnya tidak ada alasan sebenarnya tidak menahan Firly ya. Kalau dari alasan objektif sudah jelas, korupsi ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Ya, kemudian kalau alasan subjektif, ya ini kan sebenarnya debatable ya. Tapi bagi saya sebenarnya kan bahwa pertama Firly tidak akan melarikan diri, Firly akan merusak barang bukti, ataupun Firly diduga akan mengulangi perbuatannya. Sebenarnya kan sudah tercakup di situ. Ingat loh, semakin lama tersangka korupsi itu ada di luar, ya kecenderungan diduga nanti akan mempengaruhi para saksi-saksi lain, tentu akan ada. Saya melihat apakah karena Firly itu mantan ketua KPK juga bisa, sehingga penyidik berhati-hati. Tapi bagi saya ketika sudah mantan ketua KPK ataupun kemudian juga pensiunan dari polisi, sebenarnya itu bukan menjadi alasan ya. Kepolisian juga sudah beberapa kali ya menangani kasus korupsi terkait dengan bukan hanya pensiunan jenderal sendiri gitu. Jadi saya pikir sekarang sudah tidak perlu lagi ada alasan ya, karena memang semua sudah tercangkup, apalagi ini sudah viral ya, ini sudah tidak bisa terbendung lagi. Jangan sampai ada mitos jadi jangan-jangan Firly memegang akun ya kan, terkait korupsi pejabat sehingga dia tidak ditahan. Padahal menurut saya ketika dia sudah menjadi mantan ketua KPK sudah tidak ada lagi kartu as yang akan dia pegang, toh dia sudah tidak memegang kendali terhadap penyidik KPK ataupun jaksa KPK ataupun pegawai KPK karena dia sudah mantan. Jadi saya pikir kalau misalnya dia pun akan buka-bukanya, buka saja gitu kan. Baik. Sampai saat ini juga dia hanya diam saja seperti itu. Iya, Mas Yudi, tetapi polisi juga menyatakan bahwa akan menjamin menuntaskan kasus Firly. Tapi mulai dari mana nih penuntasan kasus agar tidak terkesan kasus Firly mandek? Ya, kalau saya lihat kan sekarang masih ada kesempatan ya bagi penyidik Polda Metro Jaya untuk melimpahkan kasusnya kembali kepada kejaksaan. Di sini kan yang paling penting sebenarnya strategi ya, apakah akan dilakukan penahanan ya kan, atau ketika melimpah ataupun ketika sudah tahap P21. Namun bagi saya sekarang penanganan kasus Firly sebenarnya paling penting itu bukan lagi masalah penegakan hukum ya, tetapi kepercayaan masyarakat ya. Saat ini untuk kepastian hukum bagi Firly, statusnya kan sudah tersangka. Jangan sampai masyarakat kan juga tidak terlalu puas ketika hanya menjadi tersangka. Masyarakat kan juga ingin dia menjadi terdakwa yang kemudian ya di dalam pengadilan kita bisa melihat fakta-fakta persidangannya terkait dengan dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menyebabkan dia tersangka itu seperti apa. Kita tahu bahwa dari persidangan lain, yaitu persidangannya dari SCL ya, itu kita lihat ada permintaan 50 miliar, kemudian yang terrealisasi sekitar 1,3 juta dan 500 juta ya. Bahkan salah satunya di GOR itu gitu kan, tempat dia main bulu tangkis. Jadi ketika bertemu dengan SCL, jadi saya pikir ya, walaupun dibantah, saya bacakan dibantah oleh pengacara ya, karena memang bantahan-bantahan itu kan hanya ada di media. Kalau di persidangan, di situ kita bisa melihat fakta-fakta persidangan yang lebih jelas, Mbak. Jadi saya pikir sekali lagi bahwa segeralah penyidik Polda Metro melakukan 2 hal, panggil kembali Firly, kemudian sekaligus untuk melimpahkan perkaranya ke jaksa, dan kita harapkan teman-teman di kejaksaan juga segera memp21kan bahwa berkasnya sudah sempurna. Seperti itu, Mbak. Baik, kita nantikan ya penuntasan kasus Firly Bahuri agar tidak terkesan mandek oleh publik. Sahabat BN, memang kita kalau melihat kondisi ini geleng-geleng kepala kita. Baru saja kita disuguhkan oleh DKPP perangai seorang pemimpin ketua KPU yang
kerjanya benar-benar memalukan. Karena seorang pemimpin yang memproseslah akhirnya pemimpin tertinggi di negeri ini, presiden, wakil presiden, DPR RI, DPRD Kabupaten Kota, kerjanya berselingkuh, kerjanya berzina, dan juga diduga dia mempergunakan uang negara untuk melakukan hal itu. Belum hilang itu dari kepala kita. Kita dikejutkan oleh seorang pemimpin. Katakanlah sekarang mantan pemimpin. Seorang mantan ketua KPK. Ketua Pemberantasan Korupsi. Firly Bahuri yang telah berstatus sebagai tersangka kasus pemerasan, kasus suap. Ketika DPR sibuk-sibuk mencarinya, ternyata dia sibuk main badminton. Pencuri ayam saja begitu tahu dia mencuri ayam ditangkap, ditahan, dijebloskan ke penjara. Ini seorang mantan ketua KPK yang ketika kasus ini heboh dia masih ketua KPK, dan juga seorang mantan petinggi Polri berbintang 2. Setelah 7 bulan lamanya dia menyandang status tersangka. Sampai sekarang melenggang juga di tengah masyarakat. Dan malah kesibukannya seperti kesibukan anak muda umur 17 tahun. Sibuk main badminton. Kita tidak tahu juga ini apakah Firly ini berlatih untuk mempersiapkan diri ke Thomas Cup depan ini atau kemana? Kita tidak tahu nih. Astaghfirullahalazim. 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 Ya Allah, ampunilah bangsa kami ini, ya Allah. Benar-benar ini mengecewakan rakyat. Benar-benar ini memalukan. Benar-benar ini menampakkan bahwa di negeri kita ini pemimpin kalau zalim, pemimpin kalau tidak mempedulikan etika dan moral, biasa saja. Kenapa ini sampai terjadi? Tampaknya ini terjadi karena memang kita makin hari makin sulit mencari pemimpin yang bisa diteladani, yang bisa dicontoh, yang sama perkataannya dengan perbuatannya, yang sama yang terucap oleh bibirnya dengan yang ada dalam hatinya. Semakin hari semakin sulit kita mendapatkan pemimpin yang demikian. Yang ada sekarang ini kita temukan adalah pemimpin yang pagi katanya A, sore katanya B. Pagi dia jadi tempe, sore dia jadi tahu. Bukan lagi jadi kedelai, tapi jadi tahu. Tidak malu dia berbicara lain dengan perbuatannya. Tidak malu dia mencontohkan yang tidak beretika, yang tidak bermoral, yang menyalahi etika dan moral di tengah-tengah masyarakat yang dipimpinnya. Tidak malu dia. Bahkan malah ada pemimpin yang bangga dia mengatakan bahwa dirinya bajingan, ahli maksiat. Sahabat BN, yang kita cemaskan, yang kita takutkan, jika fenomena seperti ini berlarut-larut di negeri ini, jangan-jangan nanti Allah menimpakan azab ke bumi Indonesia ini dengan tanpa kecuali yang ditimpanya. Yang berbuat zalim, yang berbuat maksiat, yang tidak beretika, yang tidak bermoral, yang bermoral tinggi, yang berakhlak baik, yang rakyat biasa, yang pejabat tinggi, yang pemimpin, yang tidak pemimpin, dihantam semuanya oleh azab Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita cemaskan.
Kalau mereka-mereka pemimpin-pemimpin yang ulahnya seperti ini yang dihantam oleh azab Allah, tentu tidak apa-apa. Sudah setimpal dengan perbuatannya. Tetapi kalau nanti rakyat yang tidak berdosa, rakyat biasa yang malah sekarang ini yang susah, dihimpit oleh perekonomian yang sulit, kalau itu yang turut pula terkena azab Allah, sungguh sangat memprihatinkan nanti. Sebab bukan tidak mungkin itu bisa terjadi, karena rakyat biasa yang tidak tahu politik, yang tidak tahu apa-apa itu juga turut mendukung para pemimpinnya. Selaku pemimpin, bagaimanapun tentu akan didukung oleh rakyatnya. Walaupun rakyat yang mendukungnya tidak tahu politik, tidak tahu sama sekali tentang apa-apa. Bisa jadi mereka mendukung hanya karena diberi beras 10 kilo atau 5 kilo, atau diberi sembako 1 bungkus plastik, atau 1 amplop yang isinya 50.000 atau 100.000. Karena itu aja. Mereka tidak tahu apa-apa. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga negeri ini diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang benar. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.